Serius, jadi dari awal mereka udah tahu soal emas tapi nggak bilang. Kamu pernah dengar nggak soal awal mula Freeport masuk ke Indonesia? Iya sedikit, tapi yang aku tahu awalnya mereka bukan datang untuk menambang emas kan? Betul. Freeport pertama kali masuk Indonesia itu tahun 1967. Dan mereka datang dengan dalih mencari tambang tembaga di Papua, tepatnya di Ertsberg. Padahal, mereka tahu daerah itu kaya emas juga. Serius, jadi dari awal mereka udah tahu soal emas tapi nggak bilang. Ada dugaan kuat ke arah situ. Dokumen dan penelitian geologi sebelumnya, bahkan dari zaman Belanda sudah menunjukkan potensi emas yang besar. Tapi Freeport waktu itu hanya minta izin eksplorasi dan penambangan tembaga, karena Indonesia belum punya regulasi jelas tentang pertambangan emas untuk asing. Wah, itu kayak strategi licik ya. Jadi mereka masuk pelan-pelan. Bisa dibilang gitu. Ini bagian dari manuver strategis mereka. Begitu mereka dapat kontrak karya generasi pertama tahun 1967, mereka mulai bangun infrastruktur dan mulai eksploitasi. Tapi kemudian saat eksplorasi, ternyata ditemukan cadangan emas yang sangat besar di Grasberg. Dan setelah itu mereka baru minta izin resmi buat tambang emas. Kurang lebih begitu. Tapi yang jadi sorotan, izin awal tidak menyebut emas secara spesifik. Nah, karena sudah terlanjur ada di lapangan dan membawa investasi besar, pemerintah Indonesia waktu itu di bawah Orde Baru seolah ikut arus dan melegalkan aktivitas penambangan emas setelah fakta lapangan ditemukan. Jadi ini semacam taktik negosiasi berbasis posisi tawar ya. Mereka investasi dulu, baru bikin pemerintah sulit menolak. Persis. Manuver semacam ini disebut fait accompli, di mana mereka menciptakan fakta di lapangan yang sulit dibatalkan. Bayangkan, Indonesia baru merdeka 2 dekade, kondisi ekonomi kacau, lalu datang perusahaan asing bawa teknologi dan uang. Posisi tawar kita saat itu lemah banget. Tapi berarti secara hukum mereka bisa dibilang mengakali izin awal. Ya, secara legal formal bisa diperdebatkan. Tapi secara politik dan ekonomi, mereka menang telak. Ditambah lagi, hubungan Indonesia dengan AS sangat strategis waktu itu. Terutama setelah Indonesia keluar dari pengaruh Blok Timur dan Soeharto butuh dukungan luar negeri. Jadi pelajaran pentingnya, negara harus punya regulasi yang kuat dan jelas dari awal. Jangan sampai celah hukum jadi pintu masuk manuver korporasi besar, apalagi yang punya backing politik internasional.